Shalom semuanya. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang baru, minggu yang baru. Kita udah memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Mungkin teman-teman ngerasa cepat banget waktu berlalu. Hari ini kita ibadah tatap muka yang ketiga. Puji syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita bisa ada di tempat ini, kita bisa datang, kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa ibadah bersama. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kita buat Tuhan. Kita coba ingat dalam satu minggu ini setiap kebaikan yang udah Tuhan kasih buat kita sampai kita ada di tempat ini.
buat setiap kami. Kami tahu kami ada, kami tahu kami hidup, semuanya karena-Mu Tuhan. Bapa, bila sebentar kami akan kembali memuji Engkau, kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami, karena kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang belum datang atau mungkin gak bisa datang juga dan akan mengikuti ibadah online. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami doa ucap syukur. Amin. Teman-teman, kita udah menjalani kehidupan yang baru atau new normal sekitar 4 bulan. Suatu hal yang luar biasa ya, kita masih bisa ketemu kayak gini, kita masih bisa sehat, masih bisa menjalani aktivitas kita masing-masing. Semuanya karena Tuhan, balik lagi. Tuhan yang kasih semua itu, Tuhan yang mampuin kita. Dan bukan karena kita sendiri. Mungkin saat ini kita ada permasalahan masing-masing, ada pergumulan masing-masing.
kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berhenti Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kami Tuhan kepada-Mu. Karena memang betul Tuhan Engkau begitu baik Tuhan buat kami. Engkau selalu ada Tuhan untuk kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan kami. Bapak, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan membawakan agar setiap yang diucapkan berasal daripada-Mu saja. Kiranya Engkau memberkati jemaat yang hadir maupun teman-teman kami yang mengikuti ibadah online, supaya bibit firman-Mu dapat tertanam di hati kami, dapat bertumbuh Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi. By the way, ini bulan Juli yang terakhir ya. Last Sunday in the Juli. Sebelum memulai, kita mau satu dalam doa dulu, doa lagi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami Bapak, buat kesempatan yang tetap Kau berikan bagi setiap kami untuk kami dapat bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, perlengkapi setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan biar kami juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dan juga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini dan biarlah kehendak-Mu jadi Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau minggu lalu kita udah belajar yang namanya dari minggu pertama ya, adaptasi kebiasaan baru, lalu ada new normal yang kemarin yang dibawain sama Ko Andre minggu kemarin. Lalu ada yang udah mulai belajar nggak tentang yang kemarin disampaikan sama Ko Andre tentang the first and only kita kita antusias untuk kita nonton YouTube pertama kali gitu kan. Ada yang tayang perdana tuh, kalau misalnya kita live di YouTube itu kan ada yang namanya tayang perdana. Nah, adakah yang udah mulai belajar gitu untuk antusias gitu, kayak kita mau nonton bioskop, kita tuh siap-siap untuk masuk ke open gate-nya gitu. Nah, ada nggak yang udah mulai belajar kayak gitu kira-kira? Mungkin dari kita mungkin udah ada yang belajar, mungkin mulai dari hal yang paling kecil juga. Nah, tetapi yang aku mau bawa pada hari ini juga berkelanjutan dari hal yang kemarin, dari minggu-minggu yang kemarin. Makanya aku kasih judul The New Beginning. Karena kenapa? Karena kita udah belajar untuk adaptasi, kemudian kita new normal, dan kita akhirnya belajar untuk namanya melakukan sebuah kebiasaan yang baru, tapi benar-benar kita terapkan secara terbiasa karena kita udah beradaptasi dan kemudian kita belajar dan akhirnya kita mulai hidup yang baru atau new beginning, awal yang baru. Langsung aja next aja di slide yang kedua. Ini mungkin agak sedikit rancu, tapi jika kamu merasakan sebuah kepedihan, berarti kamu sedang berharap kepada selainnya. Nah, ini kenapa aku bawain, karena menurutku banyak sekali dari setiap kita yang ketika kondisi yang sekarang ini terbiasa dengan yang namanya kenyamanan. Kenapa? Karena kenyamanan sendiri dapat membuat kita itu terlena banget. Dimulai dari hal yang kecil, kita dapat terlena kepada hal yang besar juga. Jadi ketika sekarang dari setiap kita atau mungkin yang ada di offline di gereja atau mungkin yang ada di online juga yang lagi nonton di YouTube, mungkin di saat kita sedang kosong atau mungkin kita sedang pedih, itu berarti kita sedang berharap kepada selain daripadanya. Selain daripadanya itu berarti selain daripada Tuhan. Entah siapapun itu, siapapun yang kita andalkan atau apapun itu yang kita andalkan, itu kita merasa pedih ketika kita nggak berharap sama Tuhan. Demikian pula dengan kondisi yang sekarang ini. Banyak banget yang dapat membuat kita pedih. Pedih itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak cara kita mengalaminya.
Tapi di sini yang mau aku bawain bahwa ternyata kita dapat berharap lebih kepada siapa yang tetap stabil, yang tetap ada di saat kita labil, di saat kita lagi progresnya berkembang, kadang turun, kadang naik, atau bisa dibilang kita labil, tapi ada Tuhan yang tetap stabil untuk menerima kita. Langsung aja, next slide. Ini poin yang pertama yang mau aku bawain, yang terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-12. Yang pertama adalah stop terbuai dengan keadaanmu. Keadaan kita yang sekarang ini dapat membuat kita terbuai, atau kita bisa jadi salah fokus tentang keadaan kita sekarang ini. Nah, kenapa aku bawa dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 12? Ini penting banget bagi setiap kita bahwa ternyata di Ibrani ini Rasul Paulus mengingatkan untuk setiap jemaat untuk yang namanya jangan terbuai karena kita udah menerima Allah. Kita jangan sampai kita meresponnya dengan aku udah terima Allah, ya udah, berarti udah pasti, udah fix, berarti aku udah dalam naungannya dan kemudian aku nggak perlu ngapa-ngapain, udah ada Allah kok. Jadi ibaratnya kita udah secure banget ketika kita udah dalam Allah, tapi nyatanya enggak, karena kita tahu bahwa ternyata dalam sebuah kenyamanan kita atau mungkin keamanan kita ketika kita berpegang kepada suatu hal itu dapat membuat kita terlena untuk kita tidak melakukan hal yang lainnya. Jadi penting banget untuk setiap kita jangan terbuai dengan kondisi. Aku mau bacain juga di Ibrani ayat 6 ayat 9 sampai 12. Ayat yang 9 judulnya adalah berpegang teguh pada pengharapan. Ayat 9, tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, ujian bagi setiap kita itu berlangsung sekarang ini. Bahwa ternyata di saat kondisi yang seperti ini mungkin kita nggak bisa hadir untuk ibadah offline, kita hadir untuk ibadahnya online. Jadi kita udah nyaman, ya udahlah ibadahnya online aja. Nggak usah offline dulu deh, online dulu aja. Yang penting kan Tuhannya nggak kelihatan. Atau mungkin Tuhannya ada di mana-mana, Yesus ada di mana-mana. Ya udahlah, aku nonton YouTube aja, toh sama aja kok. Firmannya sama aja. Tetapi yang mau di sini yang mau jadi titik pentingnya bahwa kalau kita menerima sebuah keadaan yang nyaman lewat YouTube atau mungkin lewat hal-hal yang lainnya yang membuat kita nyaman, itu dapat membuai kita. Karena yang namanya buaya itu berawal dari hal yang kecil, kemudian menengah sampai pada akhirnya kita menerima yang namanya buaya yang udah terasa manis banget sampai kita nggak bisa yang namanya keluar daripada buaya yang manis itu. Jadi kondisi yang sekarang ini adalah cara untuk membuai kita untuk kita dapat jauh dari Tuhan. Karena udah nyaman kok, udah ada YouTube, tinggal nonton YouTube, kita khotbah streaming doang, terus kemudian sambil ngopi atau mungkin pakai baju seadanya, pakai kaos dan lainnya, kita udah terbiasa nyaman banget. Memang udah kayak di rumah, cuman nyatanya kondisi inilah yang dapat membuat setiap kita tuh dapat jauh dari Tuhan. Malah justru lebih jauh lagi. Karena kondisi ini benar-benar nyaman banget untuk kita alami dan kita pun ya udah, yang penting udah kondisi kayak gini kok. Jadi ya udah nggak perlu berubah, udah nyaman juga kok. Nggak ada suatu hal yang harus dirisaukan juga. Nah itu namanya hati-hati bahwa ketika yang kenyamanan ini dapat membuai kita secara perlahan. Lalu poin yang kedua, ini menarik banget. Bisa di next. Ini be patient atau tetap bersabar. Nah, kalau misalnya setiap kita mungkin sering dengar yang namanya mohon bersabar, ini ujian. Itu penting banget. Ini memang sering kita alami dan sekarang pun lagi kita alami. Ini ujian. Mau COVID tetap ada atau mungkin COVID nggak ada, setiap hari adalah ujian bagi setiap kita. Mau pergumulan hidup, pasangan hidup, atau mungkin yang lainnya pun jadi pergumulan kita. Tapi nyatanya di sini kita harus sabar. Sabar untuk apa? Untuk menerima yang namanya keselamatan daripada Tuhan dan juga harapan yang harus kita miliki setiap hari. Nyatanya kesabaran itu menjadi poin penting yang kedua untuk kita mengalami yang namanya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Nah, aku mau bacain juga di Ibrani pasal yang ke-6
ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Judulnya gini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengkokohan baginya yang mengakhiri segala bantuan. Nah, kita dapat belajar dari iman Abraham di mana di saat dia sedang menunggu janjinya, yang pertama adalah menunggu yang namanya mempunyai momongan atau anak. Dia nggak sabar tuh sampai akhirnya dia ke-trigger sama istrinya, Sarai. Lalu dia ngambil yang namanya gundiknya dia untuk akhirnya bisa memiliki anak. Karena mungkin entah Abrahamnya yang nggak sabar atau istrinya yang nggak sabar atau gimana. Cuman dia akhirnya habis buat tindakan, oh ya udah. Yang penting punya anak, ya udah. Yang penting bukan dari aku, yang penting punya anaknya. Akhirnya dia ngambil gundiknya, dan kemudian akhirnya punya anak yang namanya Ismail. Nah itu suatu bisa dibilang bahwa ketika kita mengalami itu, kita yang pasti namanya nggak sabar karena menunggu itu lama banget dan kesabaran kita itu bergantung daripada waktu sampai seberapa lama kita menunggu dan sampai sesabar apa. Sabar memang ada batasnya, tapi yang namanya pengharapan di dalam Tuhan itu sabarnya minta ampun. Minta ampunnya kenapa? Karena waktunya itu benar-benar nggak pasti menurut kita, tapi pasti menurut Tuhan. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Semua sesuatu kan menikah pada waktunya. Segala sesuatu atau semuanya dapat jodoh pada waktunya. Semuanya indah pokoknya pada waktunya. Tapi kita harus belajar yang namanya sabar. Sabar itu setia, setiap tikungan selalu ada, setiap halangan selalu ada. Jadi banyak banget yang menghalangi untuk kita dapat setia atau mungkin sabar. Nah, nyatanya kita mau nggak untuk sabar itu? Kita belajar nggak dari ujiannya itu? Ujiannya sabar tapi juga tetap yang punya harapan di dalam Tuhan. Lalu di poin yang ketiga ada overcome. Overcome kenapa? Salah satu definisi dari overcome adalah kita menguasai. Aku lihat di Google Translate, ini bisa cukup bagus juga sih. Karena salah satu daripada definisi overcome adalah kita menguasai. Menguasai maksudnya dalam hal kita menguasai bukan kita dikuasai oleh situasi dan kondisi, tapi kita yang menguasai situasi dan kondisinya itu. Jangan sampai itu berbalik kepada kita dan akhirnya itu yang malah menguasai kita. Overcome. Lalu Ibrani 6 ayat 17 sampai 18 bunyinya demikian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Masalahnya kita mau terima atau enggak, dan kita bisa atau enggak. Tapi bisanya bukan karena kekuatan kita, tapi tetap kita mengandalkan yang namanya Tuhan. Jadi overcome di sini adalah kita menguasainya. Untuk menguasai situasi, ketika kita minggu kemarin kita udah belajar beradaptasi di minggu yang pertama, kita belajar untuk yang namanya new normal, dan pada akhirnya kita ambil sebuah tindakan yang pasti, yaitu kita menguasainya, menguasai situasi dan kondisinya. Jadi bukan karena situasi dan kondisi kita berleha-leha untuk ya udahlah hidup udah kayak gini, ya udah kita ikutin kondisinya, let it flow. Bukan let it flow, tapi kita yang harus menguasai yang namanya alurnya. Bukan flow karena kita mengikuti situasi dan kondisinya maka kita jadi let it flow, tapi biarkan suasana itu yang mengikuti kita. Kita yang jadi patokan, bukan situasi dan kondisi yang ada. Perannya di kita. Tuhan udah kasih kekuatannya kepada kita dan kita pun yang harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak terpicu atau mungkin kita terbuai dengan kondisi yang ada sampai akhirnya menurunkan setiap standar kerohanian kita atau mungkin berbagai hal dalam hidup kita yang dapat membuat kita semakin jauh daripada Tuhan secara perlahan. Dan ini bukan kill-nya sekarang atau kita matinya sekarang, tapi matinya nanti. Bukan
kita disikatnya dari awal, tapi it's slowly but true. Perlahan tapi pasti. Perlahan tapi benar. Benar-benarnya ya benar-benar apa gitu. Tinggal tergantung dari kita. Mau benar-benar berharap sama Tuhan atau benar-benar nanti dead atau mungkin kita sampai kehilangan keharapan, lost hope. Karena kita mengandalkannya selain daripada itu, karena kondisi tadi. Memang untuk cara kita terbuai dengan berbagai kondisi itu banyak banget. Dengan kenyamanan atau dengan hal yang lain. Tapi biarlah dari situasi kondisi yang seperti ini juga, mungkin kita ya udah biasa kok. Udah yang penting pakai masker, hand sanitizer dan lain-lainnya, kita aman. Tapi nyatanya enggak. Kita tetap yang namanya waspada. Tindakan perbuatan kita pakai hand sanitizer dan pakai masker atau mungkin pakai face shield juga, tapi tetap yang namanya bergantung kepada Tuhan juga. Karena kekuatan yang kita miliki itu terbatas, sedangkan kita punya kekuatan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Di saat kita labil, Tuhan tetap stabil kok menerima kita. Jadi makanya new beginning ini menjadi titik tolak baru kita untuk kita berputar 180 derajat lagi kembali kepada Tuhan untuk kita yang namanya berpengharapan teguh di tengah kondisi yang kayak gini. Iman yang telah teruji merupakan iman yang pasti. Lewat sebuah kepastian, lewat yang telah teruji tadi, kita dapat mengenal bahwa ternyata Tuhan tuh selalu ada, tapi nyatanya di saat Tuhan ada, kitanya yang nggak ada. Karena kitanya menjauh. Bukan karena Tuhannya menjauh, tapi karena kitanya yang menjauh dari Tuhan secara perlahan. Karena kenyamanan atau mungkin situasi yang lainnya. Jadi penting untuk kita mengambil alih kondisi yang ada, dan kita menguasainya, tapi tetap kita memohon hikmat dari Tuhan untuk kita dapat menguasai kondisi yang ada saat ini. Lalu poinnya keempat, bisa di next. Build upon hope. Jadi kita berdiri di atas sebuah harapan. Harapan kenapa? Karena pengharapan tadi ketika kita menjadikan harapan itu hari demi hari, dipupuk hari demi hari, ditambatkan di suatu tempat tertentu atau kita sangkutkan di suatu hal tertentu yang membuat itu menjadi pegangan yang aman, maka pengharapan tadi tidak akan mudah goyah. Oleh karena kita menambatkannya di tempat yang tepat. Sama seperti kapal juga, menambatkannya di dermaga biar nggak kena ombak dan nggak terbawa sama arus. Demikian pula dengan iman kita. Iman kita ditambatkan kepada siapa? Atau untuk siapa? Kepada Tuhan atau kepada hal yang lainnya. Ini penting, build upon hope ini. Nah, Ibrani 19 ayat yang ke-20 itu ayat yang terakhir yang dapat kita baca, dan ini juga menjadi penguat bagi setiap kita. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sauh ini bergantung kepada ditambatkannya di mana dan siapa. Demikian pula iman kita juga. Kepada siapa, untuk siapa, dan bagaimana caranya. Jadi respon kita ketika kita menghadapi yang namanya kondisi kayak sekarang ini, yang tadi yang pertama bahwa kita harus yang namanya belajar untuk nggak terbuai sama kondisi yang nyaman, atau mungkin kondisi yang nggak enak juga, jangan sampai terbuai. Lalu be patient, tetap sabar dalam ujian yang sekarang ini. Dan lalu overcome, kita menguasainya. Take it back, claim lagi untuk apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, build upon hope. Ini kita mendasar segala sesuatunya berdasarkan pengharapannya kepada Tuhan. Jadi itu penting bagi setiap kita. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami kondisi yang menurut saya nggak enak banget dalam keluarga kami. Karena suatu hal dan yang lainnya, sehingga dapat terjerumus ke dalam kriminal, termasuk kriminal. Tapi saya berpikir bahwa apakah Tuhan punya rencana nggak dalam kondisi yang kayak gini? Apakah Tuhan merelakan salah satu di keluarga saya masuk penjara gitu karena perbuatannya? Saya bingung sampai suatu kondisi di mana saya titik balik bahwa ternyata Tuhan punya rencana di tengah kondisi yang kayak gini. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa ternyata yang mau Tuhan ajarkan itu untuk saya memiliki namanya relasi yang baik dengan keluarga saya, terutama dengan kakak-kakak saya yang udah jauh. Dan itu membuat saya belajar untuk ternyata kondisi dari gini saya bisa belajar untuk kembali memiliki relasi yang dekat dengan keluarga saya, terutama dengan kakak-kakak saya. Karena
Jujur dibilang kakak-kakak saya udah jauh di atas saya dan umurnya pun bisa dibilang di atas saya. Dan kalau misalnya saya ngomong pun saya siapa gitu, saya masih paling muda dan sebagainya. Tapi lewat pembelajaran pada kondisi yang saya alami, saya belajar untuk ternyata, oh ternyata Tuhan itu nggak kayak gitu. Ternyata apa yang saya pandang atau mungkin yang saya estimasikan ternyata nggak kayak gitu. Mungkin saya dapat berharap, oh mungkin jadi kayak gini. Saya ke-trigger bahwa ternyata kondisi yang sekarang ini dapat membuat saya dapat yang namanya suatu hal yang buruk lah yang saya pikirkan, tapi nyatanya enggak. Dan itu berbalik banget sama kondisi yang sekarang saya alami. Jadi 180 derajat berbanding terbalik dengan apa yang harusnya saya alami. Jadi ketika Tuhan memberikan kita sebuah yang namanya ujian, itu terjadinya atau kita belajarnya kapan? Antara pas hari itu juga, tengah-tengah saat udah mulai agak tinggi atau mungkin agak berbahaya pergumulannya, ataukah di akhirnya? Ketika udah benar-benar worse atau mungkin benar-benar nggak enak banget, kita baru belajar. Kita belajar yang namanya ujian itu ya tadi, dimana kita itu belajar menjadi dewasa untuk menghadapi segala sesuatunya. Tetap berpikir tenang di saat kondisi yang nggak tenang mungkin, atau mungkin kita belajar untuk yang namanya punya pengharapan lebih di saat nggak ada yang diharapkan. Apapun kita bisa belajar dari setiap ujian kita. Tapi pada hari ini kita mau belajar untuk kondisi yang sekarang ini gak menjadikan kita untuk kita terlena dan jauh daripada Tuhan. Kita bisa pelayanan online. Ini streaming, tinggal oke. Baca Alkitab dari HP oke. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi nyatanya kita gak terbuai sama kondisi yang kayak gitu. Fleksibel memang menjadikan kita mudah melakukan segala sesuatu, tapi fleksibel juga dapat membunuh kita secara perlahan karena kita menggampangkan segala sesuatu karena kita fleksibel. Kita bisa baca Alkitab dari HP, kita fleksibel, kita akhirnya nggak baca Alkitab lewat buku. Jadi akhirnya bawanya ke gereja, bawanya HP, bawa Alkitabnya kan udah dalam HP, jadi fleksibel. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Kita tetap yang namanya belajar untuk kita belajar old fashion, tapi nggak tua-tua banget gitu loh. Kita belajar untuk namanya baca Alkitab tetap lewat buku dan juga lewat HP. Jadi kita bisa dalam dua kondisi yang berbeda. Fleksibel bisa, kita tetap bisa juga dalam style yang old juga. Jadi nyatanya bahwa ternyata kita belajar dari sebuah harapan, kita belajar yang namanya memposisikan kita ketika kita berada di transisi atau mungkin di kondisi yang berbeda, di posisi yang satu ke posisi yang lain, dan juga belajar untuk transisi juga. Itu yang penting. Lalu ini terakhir bagi setiap kita, ini mungkin kita udah tahu, tapi aku di sini bacanya yang versi yang berbeda dari firman Allah yang hidup, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Kita harus adaptasi dengan rencana Tuhan. Apapun yang kita alami sekarang, kita harus bisa beradaptasi. Mau itu sakit pun, mau itu baik pun, kita beradaptasi. Jadi penting untuk kita beradaptasi dan kita mengambil sebuah langkah yang pasti, yaitu mengandalkan Tuhan di tengah kondisi yang seperti ini. Kita punya banyak cara dan membangun hubungan dengan Tuhan itu penting banget untuk kita dapat mengenal Tuhan, sehingga kita nggak mudah terlena dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan karena suatu kondisi tertentu. Padahal nyatanya Tuhan nggak mau itu, tapi kita yang ngambil tindakan sendiri. Kita yang inisiatif ambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi nyatanya nggak bisa kayak gitu. Kita harus mengandalkan Tuhan juga. Pengharapan kita harus tetap teguh di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Adakah dari setiap kita yang mau untuk kita beradaptasi dan juga mengambil sebuah tindakan yang pasti dari setiap apa yang telah kita dengarkan pada hari ini? Itu penting dari setiap kita. Tindakannya dilakukan sekarang, tapi hasilnya nanti. Tapi untuk menerima hasil yang nanti itu kita harus sabar. Tetap bersabar. Ini ujian kok, ujian bisa dilalui. Tapi setiap dari ujian itu kita juga harus belajar. Banyak hal yang harus kita pelajari. Mulai dari kesabaran, tetap mengharapkan Tuhan. Tapi yang terutama adalah mengharapkan Tuhan. Dan juga adanya sebuah tindakan yang pasti. Oke. Itu yang dapat saya bagikan pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita dan juga mendidik setiap kita untuk kita yang namanya nggak terbuai dengan kondisi yang ada. What's next-nya? Ya ini, kita ambil tindakan. Bukan kita cuma dengar sebuah perintah order, tapi kita ambil sebuah tindakan yang pasti. This is the next. Dan ketika kita udah ngambil tindakan yang pasti, ada lagi kok what's next-nya.
atas apa yang kita alami nanti. Jadi tetap yang namanya antusias ya untuk menerima apa yang Tuhan ajarkan dari setiap kita lewat kejadian-kejadian ini. Karena untuk yang namanya belajar mengenal Tuhan itu belajar untuk yang namanya berada dalam sebuah ketidakpastian. Tapi kita punya yang pasti, tapi kondisi itu bisa bikin kita nggak pasti. Tapi tetap yang namanya kita punya kepastian di dalam Tuhan. Itu aja. Mari kita tunduk bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Kau sampaikan pada hari ini Bapak. Biarlah ini juga Tuhan menjadi peringatan bagi setiap kami, nasihat bagi setiap kami, dan juga penguat bagi setiap kami Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan-Mu di tengah kondisi yang seperti ini Tuhan. Kami nggak tahu ini bakal berlangsung kapan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana, dan biarlah Tuhan kami dapat mengerti apa yang hendak Kau kehendaki bagi setiap kami Tuhan. Lewat ujian pada kali ini Tuhan, kami belajar untuk kami senantiasa berharap kepada-Mu Tuhan. Biarlah atas apa yang kami alami, kami dapat belajar Tuhan untuk kami tetap sabar dalam menanti janji-Mu, dan kami juga tetap memegang janji-Mu Tuhan, dan kami tidak lari daripada janji-Mu Tuhan. Perlengkapi setiap kami, Roh Kudus juga menasihati setiap kami, mengajarkan kami Tuhan untuk kami dapat senantiasa berpegang teguh terhadap Engkau Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati setiap keluarga kami Tuhan, usaha kedua orang tua kami Tuhan. Berkati setiap usahanya maupun pekerjaannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap apa yang kami butuhkan, sandang, papan, dan pangan, Engkau yang cukupkan dan Engkau yang penuhi Bapa. Kesehatan juga tetap Kau berikan Tuhan, daya tahan tubuh yang baik bagi setiap kami, keamanan, perlindungan di setiap apapun yang kami kerjakan dan dimanapun, dan juga hikmat bagi setiap kami yang masih berkuliah atau mungkin masih bersekolah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan kami senantiasa mengandalkan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan bagi setiap kami. Karena kami percaya kehendak-Mu yang terbaik, dan itu mengajarkan kami untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan doa ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap teman-teman kami yang tidak dapat hadir ataupun yang sedang sakit Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu, berikan senantiasa kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan bagi teman-teman kami agar dapat berkumpul bersama dengan kami, baik yang offline maupun yang online Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless. See you in the next month. Bye-bye.